duluan lah ya. Tangkap sedikit. Banyak ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa badrihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak tuan rumah yang dapat musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya hendaknya menjadi orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah pada satu kali didesak oleh seorang yang ingin terbang bersama dengan tikar sembahyangnya atau dengan sejadah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini bisa menaklukkan angin, bisa menaklukkan binatang, juga bisa menaklukkan jin. Nah, jadi Nabi Sulaiman ini ada jin yang mau menolongnya kemana-mana dia mau pergi. Tidak ada jin pun dia bisa terbang bersama dengan sajadahnya. Jadi ada seorang laki-laki, dia merasa ada seseorang yang memata-matainya. Cuma matanya merah sedikit dibandingkan dengan orang lain. Pergi dia ke pasar, berbelok-belok jalannya supaya orang yang mata merah itu tidak memperhatikan dia. Sudah berputar-putar dia di sudut pasar bertemu lagi orang yang mata merah. Lalu dia pergi lagi ke tempat lain menghindari. Dari jauh nampak lagi. Timbullah rasa sedih dalam hatinya, kerisauan. Saya takut melihat seseorang yang kulitnya hitam, tinggi, matanya agak kemerah-merahan, kata orang ini. Tapi dia ingat bahwa Nabi Sulaiman selalu memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan ketakutan, orang dalam keadaan susah. Dicobanya lah menemui Nabi Sulaiman. Katanya, "Hai Nabi Sulaiman, aku ini adalah jamaahmu. Tolonglah aku. Aku takut kepada seseorang yang senantiasa melihat dengan matanya yang tajam kepadaku. Dan matanya agak merah. Aku sudah menghindar, tahu-tahu ketemu lagi. Sekarang tolong hindarkan saya ke negara lain," kata orang ini kepada Nabi Sulaiman. "Baiklah, mau kemana kamu?" kata Nabi Sulaiman. "Wahai jamaahku, tolong terbangkan aku ke India dari Palestina ya." Nabi Sulaiman itu kerajaannya di Palestina, Yerusalem. "Tolong terbangkan aku ke India." Jadi Bapak Ibu yang terhormat, saat itu juga Nabi Sulaiman mengambil sejadahnya dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku membawa salah seorang dari jamaahku ini terbang ke India atas izinmu." Dia tampar sedikit sejadahnya itu pun mulai bergerak ke atas, naik. Kata Nabi Sulaiman, "Kita berdua berangkat ke India." Berangkat
kedua-duanya sampai ke India, turun pada suatu lapangan hijau di India. Berbahagialah orang tadi. Alhamdulillah, saya sampai ke negeri yang sangat jauh, tidak akan terjangkau lagi oleh orang yang bermata merah ini. Terima kasih, hai Nabi Sulaiman. Ya, kata Nabi Sulaiman, hajatmu sudah sampai. Tinggallah kamu di India di sini. Soal makan tidak akan susah. Selagi kamu berbuat baik dengan orang-orang di sini, kamu akan diberinya makan. Jangan khawatir, tinggallah di sini. Ya, terima kasih. Saya mau berangkat kembali ke Yerusalem, ke Palestina, kata Nabi Sulaiman. Orang tadi pun mengatakan ilal liqa, ma'assalamah, sampai jumpa lagi. Apa itu hormat? Kesimpulannya, orang tadi sudah senang dia berada di tempat yang jauh, selamat dari si mata merah. Nah, ketika dia berjalan-jalan di pasar, sedang bersenang-senang, melihat suasananya yang lain, yang tidak pernah dia lihat di dalam mimpi sekalipun, dia sedang bersenang-senang itu, ketemu lagi dengan orang yang bermata merah tadi. Terkejut, Masya Allah, sudah sejauh ini aku terbang di bawah Nabi Sulaiman, tidak ada manusia yang bisa terbang seperti ini, tetapi kok yang mata merah ini kok bertemu lagi. Akhirnya didekatinya. Hei bapak yang mata merah, sekarang aku bertanya kepadamu, pagi kemarin engkau di Yerusalem, kulihat dekat pasar, nampak matamu merah menatapku. Setelah aku terbang, engkau berada pula di sini. Sekarang pertanyaanku, siapakah engkau ini sebenarnya? Kok bisa sampai kemari? Kata orang tadi, aku inilah yang bernama Israel. Nah, ternyata dia adalah Israel. Siapa Israel itu? Malaikat mencabut nyawa. Kan ada nyanyinya itu. Bila Israel terus datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Apa maksudnya itu? Apabila malaikat Israel itu datang, itu tandanya maut sudah dekat. Kita tidak bisa lari kemana-mana lagi. Nah, itu yang dikatakan dalam Al-Quran, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila memang maut itu sudah datang menjemput kita, tidak bisa dimajukan satu detik dan tidak bisa dimundurkan walaupun satu detik pula. Tepat waktunya. Lalu Israel tadi, si mata merah mengatakan, hei saudaraku jemaah Nabi Sulaiman, di dalam catatanku engkau itu harus meninggal, kucabut nyawanya di India. Tapi pagi tadi kok kamu masih di Yerusalem? Saya pun heran, geleng-geleng kepala. Orang ini mau saya cabut nyawanya sebentar lagi di India, tapi sekarang kok di Yerusalem. Saya pun heran. Kata Israel, bagaimana orang ini? Jadi rupanya sudah ada tempatnya masing-masing. Ada tempatnya di tempat kecelakaan, ada harus di rumah sakit, ada yang di rumah sendiri. Tempatnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada dalam catatan malaikat Israel. Jadi kok engkau pagi tadi kok masih berada di Yerusalem, sedangkan dalam daftar tempat nama umur sekian, tempatnya di sini, kamu harus dicabut. Ternyata engkau sudah terbang sendiri bersama dengan Nabi Sulaiman ke India. Kalau begitu sudah tepat. Umurmu 63 tahun, kemudian tempatmu di India sudah tepat sekarang. Bersiap-siaplah engkau menghadapi maut. Nah, itulah dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Apa artinya itu, Bu? Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
Nah, ada salah sekecil. Nah, za'iqah itu apa artinya? Merasakan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi bisanya nggak mati, tapi merasakan mati. Contohnya Nabi Idris tidak mati, tapi dia telah merasakan mati. Orang yang sudah merasakan mati baru berhak dia untuk masuk surga. Jadi za'iqatul maut itu artinya merasakan kematian. Ya, kalau pasti mati, pasti itu lain dari bahasa Arabnya. Tabaan itu pasti. Tapi bukan tabaan maut, tidak. Tapi za'iqatul maut pasti. Jadi za'iqun zauq itu artinya rasa. Kalau zauqul lughah rasa bahasa. Jadi rasa ya. Jadi ada zauqnya. Jadi za'iqah itu jamaknya merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ternyata mertua dari Pak apa? Dari Pak Junaidi. Ternyata disitulah tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Di mana tempatnya? Di daerah pantai. Pantai apa namanya? Danau Sikarak. Danau Sikarak. Di pantai pula ya. Langsung di situ. Di tepi jalan, Pak. Di tepi jalan ya. Maksudnya langsung meninggal di situ. Iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh kita sesalkan, karena itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang selamat, yang sakit sudah sehat. Alhamdulillah. Itulah yang kita syukuri, alhamdulillah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada keluarga ini, berikan umur panjang, murah rezeki bagi yang ditinggalkan, kesabaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, bagi kita ini hadir pada malam hari ini. Nah, yang pertama kita dalam keadaan sehat, ini kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur ya Allah, nikmat ilmu, umur masih diberikan oleh Allah kepada kita. Kesehatan masih diberikan oleh Allah kepada kita. Gunakanlah dengan yang baik. Yang kedua, lita'abud. Pada hari ini kita melangkahkan kaki kemari dalam rangka silaturahim, dalam juga berdoa di sini. Ini lita'abud namanya, dalam rangka mengambil nilai-nilai ibadah. Jadi kalau nilai-nilai ibadah yang sudah kita dapati dengan niat yang baik, maka kita termasuk bagian dari orang yang beribadah ketika kita berada di sini. Nah, yang ketiga adalah litarahim atau silaturahim. Jadi yang jauh-jauh datang, yang tidak sempat berkunjung sekarang berkunjung, itu silaturahim. Kita saling mendoakan. Jadi tiga hal yang merupakan keuntungan bagi kita pada malam hari ini. Yang paling intinya adalah kita bisa silaturahim dan saling mendoakan. Nah, demikianlah para ibu yang terhormat, selayang pandang betapa sesungguhnya dalam kehidupan ini banyak sekali yang tidak terduga. Terakhir Bapak Ibu yang terhormat, kejadian di tempat saya, seorang bapak takut terhadap anaknya jatuh naik pesawat, takut mati. Waktu itu banyak asap, ya. Tahun 2015 saya waktu itu mau ujian doktor 5 kali tidak jadi, yang ke-6 baru jadi karena dosen dari Aceh, dari Jakarta tidak bisa turun ke Pekanbaru, padahal uang untuk konsumsi sudah dibayar. Ya takdirnya gitu. Yang ke-6 setelah asap habis baru jadi. Nah, pada waktu banyak asap itu Pak Ibu, ada seorang bapak, anaknya mau berangkat ke Medan. Nah, kamu tidak usah berangkat nak ya. Kenapa? Itu asap banyak, nanti kamu jatuh pesawatnya jadi mati. Ya kalau begitu jangan cepat-cepatkan saya bangun besok Pak ya, katanya. Biarlah saya nikmati tidur pagi supaya badan saya sehat segar. Biarlah.
Jadi besok sudah pagi, biasanya jam 5 pagi subuh untuk sholat subuh udah dibangunkan. Ini dah jam 6 lah baru dibangunkannya supaya dia badannya agak segar. Dibangunkan jam 6 itu malah nggak bangun-bangun. Nah, bangun-bangun tidak bangun-bangun, rupanya meninggal di tempat tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah nasib bangun itu tidak pun jatuh dari pesawat di atas kasur pun mati juga. Kenapa? Sudah sampai janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak sakit, cuma ingin menjaga kesegaran badan saja. Bu, lagi sehat-sehat juga gini. Nah, jadi sampai orang sehat tidak datang malaikat maut. Bisa nggak datang? Nah, lah berapa umur ini Bu? Berapa umur? Berapa? 3 wali. Ada yang umur 50? Ada umur 70 tahun? 3 wali orang ini. Lain kan itu dia agak 2 bulan lain. Alun tahu lah agak 2 bulan, agak sebulan? Alun tahu. Kalau alun tahu itu apa namanya? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, karena itu senantiasalah kita berzikir kepadanya. Beko kalau lo baca doa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amatu, iya kan? Nah, nanti kalau sudah bangun tidur baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa? Karena tidur itu separuh mati. Ada yang tidur memang benar langsung mati. Nah, karena tidur itu merupakan mati, sebelum tidur bacalah doa. Bangun tidur baca doa. Nah, demikianlah. Pada hormat, semoga Allah merahmati kita semua. Oh, doa ya? Ya Bu, kita berdoa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ala hazihin niyah, maksudnya niat dari Pak Junaidi ya. Ala hazihin niyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bersama saya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, mertua kami yang telah mendahului kami. Karena janji Engkau sudah sampai kepadanya, ya Allah. Letakkanlah dia di tempatmu, di sisimu, yang mendapatkan rahmat dan karunia darimu. Ya Allah, ya Rabbana, sedangkan keluarga yang ditinggalkannya, berikanlah kesabaran, ketenangan, dan berikanlah perlindungan, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pelindung. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najati minan nari wa 'afina indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami anak cucu dan keturunan yang penyejuk hati kami, penyejuk mata kami, dan jadikanlah mereka kelak sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Hafiq, yang mana tausiahnya tadi telah disampaikan kepada untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya dan bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, mungkin selama ini orang tua kami yang selama ini hilir mudik di